Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal OSNK Ekonomi tahun 2020 tingkat kabupaten kota. Bagi sahabat semua yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini berkembang ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sahabat semua. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Namun juga perlu disampaikan di sini berkaitan dengan pembahasan, nanti jika ada miskonsepsi atau mungkin ada jawaban yang berbeda dengan teman-teman semua, sahabat semua bisa diketik di kolom komentar. Terima kasih. Oke, langsung saja kita lanjutkan pembahasan soal OSNK tahun 2019 tingkat kabupaten kota. Soal nomor 21. Beberapa kegiatan manajemen adalah sebagai berikut. 1. Membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab orang yang bekerja dalam perusahaan. 2. Menyusun struktur organisasi perusahaan. 3. Mengambil keputusan tentang cara-cara bekerja yang akan dilaksanakan. 4. Mencapai sasaran sesuai dengan kebijakan. 5. Melakukan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan kegiatan tersebut yang merupakan fungsi manajemen pengorganisasian adalah nomor A123, B124, C134, D235, E245. Untuk nomor 21 ini adalah materi tentang manajemen. Lebih tepatnya kita bahas tentang fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu sebenarnya sangat banyak ya. Dari pendapat-pendapat para ahli sangat banyak yang mengemukakan tentang fungsi manajemen. Salah satu fungsi manajemen yang terkenal itu yang biasa dipakai dalam soal-soal ataupun yang sering kita dengar itu adalah tentang watch. Ini fungsi manajemen yang dikemukakan oleh si George Terry ya, George Terry. Oke. Yang sering dikenal pertama P itu adalah kegiatan planning, perencanaan. Kemudian yang kedua adalah organizing. Kemudian A-nya adalah actuating. Kemudian yang terakhir adalah controlling. Nah, jadi di setiap kegiatan atau setiap fungsi yang ada ini ada berbagai macam kegiatan yang bisa dilakukan oleh manajemen ya. Pertama akan kita lihat planning atau perencanaan. Sering kita ketahui kegiatan planning itu kegiatan awal dari sebuah organisasi itu adalah kegiatan planning. Kita mengenal di planning itu adalah 5W ya, 5W tambah 1H. Oke. Kemudian kegiatan organizing atau pengaturan. Jadi pendelegasian wewenang, penstafan, kegiatan rekrutmen dan sebagainya. Ini ada di kegiatan organizing. Kemudian actuating atau pelaksanaan yang melaksanakan perencanaan yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah controlling. Dalam hal ini adalah bentuk evaluasi kegiatannya. Jadi apakah yang direncanakan itu, apakah yang dilaksanakan itu sesuai tidak dengan yang direncanakan. Ini bagian dari controlling. Nah, kita lihat dulu dari item-item yang ada di soal nomor 21. Nomor 1, yang termasuk kegiatan fungsi manajemen pengorganisasian. 1. Membagi tugas, wewenang, tanggung jawab orang yang bekerja dalam perusahaan. Ini termasuk bagian dari organizing ya, benar ya. Kemudian menyusun struktur organisasi juga bagian dari organizing. Kemudian mengambil keputusan tentang cara-cara bekerja yang akan dilaksanakan. Ini juga bagian dari kegiatan organizing. Ya. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian soal yang poin yang keempat, mencapai sasaran sesuai dengan kebijakan. Ini
lebih tepatnya ke bagian actuating ya, pelaksanaan. Kemudian melakukan kegiatan juga bagian dari pelaksanaan atau actuating. Maka jawaban nomor 21 adalah yang A, 1, 2, dan 3. Next, nomor 22. Let's take a look to this data. Jadi kita diberikan data berkaitan dengan produksi ya. Kind of production, macam-macam produksi, ada barang X, ada barang Y, kemudian ada tahun pertama, tahun kedua, kemudian ada harga barang pertama, ada harga barang kedua. Nah, according from data, the real GDP in second year is, jadi yang ditanyanya adalah GDP real tahun kedua. Ya, GDP real tahun kedua. Maka karena yang ditanya adalah GDP real tahun kedua, berarti kita fokus ke jumlah produksi di second year-nya ya. Kita fokus ke jumlah produksi di tahun kedua saja. Nah, karena yang ditanya di sini adalah GDP real ya. Jadi GDP real itu adalah GDP yang tidak dipengaruhi oleh unsur inflasi. Jadi real itu dikatakan dia tanpa inflasi. Tanpa inflasi ya. Bedanya dengan nominal, kalau nominal ini ada pengaruh inflasi di dalamnya. Nah, kalau untuk real kita memakai di sini diistilahkan dengan harga konstan ya. Harga konstan. Harga konstan itu adalah harga yang tidak ada unsur inflasinya. Ini kita ambil harga konstan ini dari harga tahun lalu. Jadi dianggap harga di tahun lalu itu di tahun sekarang ya, harga di tahun lalu itu tidak ada unsur inflasinya. Kalau GDP nominal ya, GDP nominal itu yang mengandung unsur inflasi, ini berdasarkan harga berlaku. Harga berlaku. Ini berdasarkan harga ya yang sekarang ya, atau yang berlaku saat ini, harga sekarang. Nah, berarti kalau untuk menghitung GDP real tahun kedua, berarti harga barang di jumlah barang di tahun kedua kita kalikan dengan harga barang di tahun lalu. Berarti kita pakai first year-nya ya. Maka kita dapatkan nanti untuk barang X ya, untuk barang X kita kalikan jumlah barangnya, yaitu Q-nya sebesar 1.100 dikali dengan 50.000 harga konstan ya. Jadi didapatlah sebesar 55 juta ya, 55 juta. Kita hitung 11 kali 5, 55, nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 nolnya berarti 55 juta. Kemudian untuk barang Y sebesar 400. 400 harga di tahun pertamanya atau harga konstannya adalah 30.000. Kita kalikan 30.000, 4 kali 3 12. 12. Kita hitung nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kita hitung nolnya, berarti jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6, berarti 22 juta. Maka kalau kita jumlahkan dapatlah 7, 6. Berarti 67 juta. Maka jumlah GDP real di tahun kedua adalah sebanyak 67 juta. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, next. Soal yang nomor 23. Hampir sama dengan soal nomor 22 tadi ya. Tetapi yang ditanya di sini adalah nilai GDP deflatornya ya. Nilai GDP deflator. Jadi salah satu penghitung dari inflasi itu GDP-nya itu ya. Ada namanya GDP deflator ya. Jadi GDP deflator itu rumusnya GDP nominal dibagi dengan GDP real ya.
Ada yang mengalihkan 100, ada yang mengalihkan 100%. Kita buat di sini 100% aja ya. Oke. Sekarang kita coba hitung. Kita akan hitung dulu GDP nominal. Kita yang perlu diketahui itu adalah, yang ditanya di sini adalah GDP deflator tahun kedua. Berarti kita ambil jumlah produksinya, itu jumlah produksi yang tahun kedua ya. Berarti tahun kedua itu yang ini, yang 1100 dan 400 ya. Kita cari dulu GDP nominalnya dulu. Yang nominal GDP-nya itu berarti 1100 kali dengan harga tahun kedua. Untuk menghitung GDP nominal, kita pakai harga tahun kedua, berarti kali dengan 40.000. Ini sama dengan 44 ya, 44. Kita hitung nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 44 juta, 6 nolnya. Kemudian untuk barang X ini ya. Ini untuk barang X. Untuk barang Y-nya 400 kali dengan 100.000 ya. 100.000 sama dengan 140 juta. Kita hitung apakah 40 juta? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7 ya, berarti 7 nolnya 40 juta. 6 kita hilangkan, satunya tampil di sini, berarti 40 juta. Jadi jumlahnya dapat 84 juta. Oke, maka GDP nominalnya didapatlah sebesar 48 juta rupiah. Nah, ini baru hitungan untuk GDP nominal. Selanjutnya kita cari dulu GDP realnya lagi ya. Kita cari GDP real. Untuk barang X-nya, GDP realnya itu sama dengan 1100 kali dengan harga tahun dasar, berarti harga di tahun pertama ya, berarti sebanyak 50.000. 50.000. Ini dapatlah 55 ya. 11 tadi ya, 11 kali 5, 55, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 55 juta. Kemudian barang Y-nya sama dengan 400. 400 kali 30. 30.000. Oke. Berarti 4 kali 12, ini yang tadi ya, 67 tadi ya. 67 juta. Dapatkanlah di sini 67 juta. Oke. Sekarang kita lanjutkan mencari deflator. Maka deflatornya sama dengan GDP nominal. Dari GDP nominalnya sebanyak 84 juta. 84 juta per 67 juta. 67 juta ya. Juta kali 100%. Maka 84 bagi 67 itu dapatlah 1 kalikan 100%, berarti dapatnya 125,37%. Oke. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan soal nomor 24. Diketahui di negara Pandawa pada tahun 2019 diperoleh informasi sebagai berikut. Anggaran pemerintah APBN sebanyak 1.800 triliun, pendapatan bunga bersih 600 triliun, total seluruh gaji pegawai dan swasta, pemerintah dan swasta 5.670 triliun, tingkat konsumsi 6.000 triliun, pendapatan sewa 750 triliun, investasi itu sebanyak 1.570 triliun, laba perusahaan 2.200 triliun, dan ekspor neto atau ekspor bersihnya minus ya, minus 150 triliun. Berdasarkan data di atas ya, pendapatan nasional suatu negara dapat dihitung berdasarkan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Nah, berdasarkan data tersebut, maka nilai pendapatan nasional negara Pandawa itu sebesar berapa? Jadi kita akan hitung metode perhitungan pendapatan nasional. Yang kita ketahui itu ada beberapa macam ya. Pertama yang paling dikenal itu adalah metode pendekatan pendapatan ya, pendapatan. Nah, kita akan hitung satu-satu dulu.
Pendekatan pendapatan ini sebenarnya antara pendekatan metode yang dipakai, baik metode pengeluaran, metode pendapatan, metode produksi, itu sebenarnya menghasilkan pendapatan nasional yang sama kok gitu ya. Antara tiga metode tadi sebenarnya sama. Namun kita cobakan hitung dulu ya dengan dua metode, itu metode pendapatan dan metode pengeluaran. Di mana dengan menghitung metode pendapatan nasional itu rumusnya adalah Y sama dengan R ditambah W ditambah I kecil tambah P, profit ya. Nah, kita coba. Kemudian di sini kita ketahui nilai nilai sewanya, rentnya adalah 750. 750 ditambah upah sebanyak, mana upah ini, atau gaji itu sebanyak 5670 ya. 5670 ditambah tingkat bunga, pendapatan bunganya 600, penetapan bunga 600, kemudian profit atau labanya sebesar 2200. 2200. Nah, ini kita jumlahkan, maka didapatkanlah nilai pendapatan nasional itu sebanyak 9.220 triliun. Ini metode yang dipakai, metode pendapatan. Kita coba metode yang kedua dengan metode pengeluaran. Di mana metode pengeluaran Y-nya sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M-nya. Ekspor dikurangi impor disebut juga dengan ekspor neto ya. Ekspor dikurangi selisih ekspor dengan impor ini disebut juga dengan istilah ekspor neto. Ekspor neto. Nah, kita cobakan. Maka didapatkanlah di sini C-nya sama dengan kan ya. Konsumsinya sebanyak 6.000 ditambah investasi dalam perusahaan itu sebanyak 1570 tambah pengeluaran pemerintah atau expenditure-nya sebanyak 1.800 ya. Sebanyak 1.800. Nah, di sini karena ekspor netonya negatif, berarti saya akan kurangi 150. Ini juga menghasilkan, kalau kita hitung 9220T. Maka jawabannya baik menggunakan metode penerimaan atau mungkin metode pendapatan itu tetap sama, itu sebanyak 9220. Maka jawaban nomor 24 ini adalah yang C. Oke, itu saja dulu pembahasan kita pada hari ini. Kita sambung lagi pada lain waktu dan lain kesempatan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.